Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan berapologetika lagi untuk menanggapi sebuah video dari seorang uh, perempuan atau ibu-ibu yang mungkin tante-tante juga ya di apa namanya ya yang ada di Nia Selatan, di mana pada bulan lalu telah viral tentang salah seorang ustadz yang punya program untuk mengislamkan Nias Selatan, teman-teman, dan juga untuk menikahkan orang-orang Nias secara massal ya. Jadi secara rame-rame teman-teman sekalian, dan tentu saja ini akan dinikahkan secara Islam. Nah teman-teman, ada begitu banyak yang komentar dan juga banyak sekali yang share ke media sosial, dan khususnya di YouTube itu ada begitu banyak sekali orang-orang Nias yang punya channel membahasnya di channelnya masing-masing. Dan perempuan ini tidak terima teman-teman sekalian. Karena apa? Karena ulamanya ya telah dicoreng mukanya katanya. Mungkin matanya teman-teman. Karena biasa itu untuk menyembunyikan privasi orang. Jadi itu mungkin diburamkan ya sebagai dari mukanya atau seperti apa thumbnail yang dibuat oleh channel YouTube tertentu ya. Nah akhirnya teman-teman dia tidak terima hal itu karena itu merupakan penghinaan baginya ya. Untuk itu mari kita terlebih dahulu untuk melihat videonya yang ada berikut ini sehingga nantinya kita akan berkomentar secara bersama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua vlog Elveko. Gue lagi ada di satu pantai, kemudian gue dapat share YouTube mengenai isu yang lagi hangat saat ini di Nia Selatan. Ada seorang dan nikah massal. Jadi YouTube-nya itu saya nggak tahu itu YouTube-nya siapa, saya nggak nama lagi. Di sini saya selaku orang Nia Selatan, Muslim Nia Selatan, yang tahu dengan Ustadz yang disilang wajahnya di YouTube-nya, saya akan konfirmasi kepada Anda. Siapa pembuat YouTube-nya? Ya, saya siaran langsung ini sekarang. Saya tidak terima ulama saya, Ustadz saya di YouTube Anda membuat di YouTube Anda dengan gambar hati-hati dengan isu pemurtadan dan kawin massal di Nia Selatan. Anda memperlihatkan gambar, oke? Salah satu ustadz saya yang Anda silang. Sementara nikah massal itu bukan dia yang melaksanakan. Bukan Ustadz Dedi Iswandi yang melaksanakan nikah massal. Adalah ustadz yang mantan pekerja Deplu. Ya, saya tidak pernah lihat itu ustadz, ya. Saya tidak pernah lihat ustadz itu yang melakukan nikah massal secara Islam. Anda harus tahu latar belakang ustadz itu. Video ustadz itu mengatakan nikah massal karena asal usulnya adalah karena banyak warga Islam di sana yang tidak bisa menikah karena keberatan dengan adat istiadat jujuran. Ya kan? Mau menikah harus menyiapkan jujuran. Ya kan? Makanya tidak bisa menikah. Ini berbicara adat istiadat yang memang sudah melengket dari nenek moyang kita di Nia Selatan. Ketika akan meminang wanita Nia Selatan, pihak laki-laki harus memberikan jujuran. Ya kan? Nah, mungkin ada beberapa orang di Nia Selatan itu yang tidak sanggup menikah karena membayar jujuran. Oke, ini yang dinikahkan adalah muslim ya. Saya kasih tahu sekali lagi. Nikah massal itu yang muslim. Oke, dibiayai oleh bapak tersebut, ustadz tersebut yang saya tidak tahu ustadznya. Oke, kedua, Anda salah, bukan mu'alaf. Ya, kemudian video yang Anda coret yang saya sangat komplain itu adalah ustadz saya, ya, ustadz saya di Nia Selatan yang sudah menyekolahkan beberapa orang warga Nia Selatan sampai keluar untuk sekolah. Ya, dan orang tuanya yang menyerahkan. Saya di sini komplain dengan YouTube Anda dan akan saya tuntut YouTube Anda, ya, YouTube Anda yang membuat YouTube ini dan sekarang lagi heboh gara-gara YouTube Anda. Saya akan lapor ini ke polisi.
Makanya saya buat video langsung ini agar warga Nia Selatan yang berteman dengan saya men-share video ini dan minta mengklarifikasi kepada yang membuat YouTube yang mencoreng wajah Ustadz saya di YouTube-nya, sementara yang membuat di Kamasal adalah bukan Ustadz Iswandi. Yang memualafkan, isu mualaf itu adalah orang tuanya, ya, orang tuanya yang menyerahkan anak-anaknya kepada Ustadz untuk disekolahkan. Oke. Kalau diserahkan anak ke Ustadz, tentu otomatis anak ini harus mualaf. Oke. Disekolahkan, dicari sekolah terbaik. Belajar ilmu agama. Agama Anda kristenisasi boleh gitu loh. Islam juga adalah agama islamisasi. Oke. Saya suka dengan pendeta Anda yang dari Nia Selatan, Pak Era atau siapa namanya, yang ada di middle. Dan dia minta penjelasan. Dan akan saya jelaskan. Lahirnya Islam, Anda belajar lagi lahirnya Islam itu. Islam itu lahir dari zaman Nabi Adam. Islam sudah lahir di zaman Nabi Adam. Saya katakan kepada Anda. Islam itu sudah lahir dari zaman Nabi Adam. Ya kan? Dan dipekukuhkanlah di akhir zaman, di zaman Nabi Muhammad SAW. Ini jangan buat pecah kita di Nia Selatan ya. Kita tuh sudah damai-damai di Nia Selatan, kawan-kawan. Ya, kita tuh sudah damai sejahtera di Nia Selatan ya. Jangan buat heboh, jangan buat kacau gitu loh. Kita tuh aman-aman aja nih selama ini di Nia Selatan. Jangan gara-gara segelintir orang dengan YouTube yang tidak bertanggung jawab. Dengan YouTube yang tidak bertanggung jawab, Anda membuat heboh Nia Selatan. Ini yang membuat YouTube pertama kali yang membuat viral, yang di-share oleh yang namanya Mukhlis Telam Banua. Anda Mukhlis Telam Banua, Anda dapat YouTube dari mana? Siapa membuat YouTube-nya? Saya minta pertanggungjawaban Anda menghina ulama kami. Menghina ulama kami, menghina Ketua Kenaziran Masjid Taqwa Nia Selatan dengan mencoret wajahnya. Menuduh dia membuat islamisasi pemurtadan. Saya tidak terima. Oke, saya tidak terima. Oke, saya Muslim, ya. Saya orang Islam, pergaulan saya luas. Saya sudah kemana-mana, ya. Tapi ketika Ustadz saya dihina dan YouTube Anda tidak benar, saya tidak bisa terima. Mohon maaf, saya tidak bisa terima. Jilbab, jangan tanya jilbab saya di mana. Oke, tanya hati saya sekarang. Oke. Islam itu agama lil alamin, rahmatan lil alamin. Di Nia Selatan, di Pulau Nias, saya sudah hidup lebih dari Anda hidup yang membuat YouTube ya. Saya lebih lama hidup dari tinggal di Nia Selatan daripada Ustadz yang ada sekarang, Ustadz yang Anda katakan tadi. Oke. Anda membuat konten YouTube nikah massal. Anda tidak tahu yang dinikahi itu siapa. Tiba-tiba Anda membuat pencabut video-video dari TV. Saya komplain. YouTube Anda, oke? Itu aja, tolong yang suka share, like, agar semua orang tahu keberatan saya. Saya keberatan wajah Ustadz saya Deddy Iswandi di YouTube Anda coret. Saya keberatan. Nah, teman-teman sekalian, itulah video daripada emak-emak atau tante-tante yang dari Nia Selatan ya. Jadi teman-teman sekalian, saya juga orang Nia Selatan. Ya, saya orang Nia Selatan. Dan tentunya bagaimana karakter orang Nia Selatan, saya mungkin 50% saya bisa menjiwai semuanya ya. Dan yang kita akan bahas di sini teman-teman sekalian dengan pernyataan-pernyataan konyol ya dari emak-emak ini ya. Jadi Yahobu ya, Mama cantik, jangan marah-marah ya. Saya marga gula. Saya marga gula dan saya dari Nia Selatan juga di Kecamatan Lewau ya. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tanggapan saya terhadap emak-emak yang dari Nia Selatan ini.
Di mana dalam pernyataan yang pertama teman-teman sekalian, dia keberatan karena dituduhkan salah seorang ustadznya, Deddy Iswandi katanya ya, yang melakukan nikah massal ini. Padahal bukan ya, jadi ustadznya dituduhkan. Dan yang tidak dia terima ketika ustadznya dicoreng mungkin mukanya ya atau matanya ya. Biasa kalau ketika teman-teman YouTuber membuat sebuah thumbnail dan orang yang ada di dalamnya biasanya kita buramkan, kita garis matanya atau apa supaya tidak terlalu ketahuan sekali ya. Nah, teman-teman dia keberatan dengan itu. Tapi sebenarnya begini, yang dia harus keberatan adalah asal-usul dari video itu. Karena orang membahas itu, orang mempublikasikannya. Karena ada indikasi yang disampaikan di channel TV Ustadz Nababan atau Anabat TV, di mana salah seorang mantan menteri luar negeri yang memberikan sebuah statement itu untuk apa teman-teman sekalian, untuk mengislamkan Nia Selatan ya, dia berdakwah, dia support ya, dia memberikan bantuan supaya orang-orang Nias itu punya lowongan pekerjaan. Ini yang harus dituntut ya. Jadi tidak salah ketika orang membahas itu karena pada kenyataannya program dari kedua ustadz, baik Ustadz Nababan maupun mantan daripada menteri luar negeri ini memang benar-benar nyata dan itulah visi misi mereka di Nia Selatan. Kedua teman-teman sekalian yang akan kita bahas, yang akan kita berikan komentar yaitu keberatannya, yaitu karena dia katakan bahwasannya itu agama Islam ini agama rahmatan lil alamin ya, agama damai katanya. Untuk itu teman-teman sekalian, apakah benar ya agama yang dianutnya ini adalah agama damai gitu? Saya suka sih ya kalau dikatakan itu agama itu menciptakan damai. Tetapi pada kenyataannya Bu, ya pada kenyataannya begitu banyak sekali yang yang demo sana sini ya, menghancurkan, merusak ya toleransi beragama ya. Untuk itu supaya kita paham, supaya ibu juga mari kita melihat video yang ada berikut ini. Bangunkan harimau yang sedang tidur. Kasihan kau. Kau pertama kafir, kedua goblok, dan di Indonesia ini tidak ada pendeta yang kuasai bahasa itu. Ada 3 orang dulunya, 2 sudah di neraka karena sudah mati, tinggal saya masih hidup. Ya. Makanya jangan tantang Ustaz Somad, tantang Yahya Waloni ini yang berkoar-koar di YouTube. Kenapa antum tidak tantang? Saya yang berkoar-koar di TV mengatakan kitab Bible Kristen itu bohong, nggak dilapor-lapor. Aneh bin ajaib, ya begitu Lapor saya. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Lapor. Israel, kenapa tidak dibinasakan Allah dia? Kenapa tidak dimatikan Allah? Menangis Syekh Abdul Karim Al-Maqdisi mencerita kepada Syekh Abdul Sattar. Syekh Abdul Sattar menceritakan itu berlinang air mata. Aku sekarang menceritakan itu kepada kalian dengan berlinang air mata. Kenapa tidak dibinasakan Allah SWT? Kaum Ad mati, hancur. Kaum Samud mati. Kaum Madian mati. Kenapa yang terlaknat ini masih hidup? Pertanyaan ini pernah kutanyakan kepada guruku di Al-Azhar, Syekh Muhammad Jibril. Syekh Muhammad Jibril, kenapa Allah tak binasakan Palestina? Kenapa Allah tak binasakan Israel di Palestina? Apa kata Syekh Muhammad Jibril? Kalau Allah membinasakan Israel, lalu kau masuk surga pakai apa? Allah biarkan mereka hidup supaya kau berjihad di jalan Allah. Tapi bukan berarti selesai. Anda minta kalau ada nomor 2 masuk ke penjuru, beliau minta jangan ngawal, jangan dikawal. Ya, lepasin aja. Kita yang mana? Gua kasih 1 miliar untuk bunuh Ahok. Allah. Gua 1 miliar sehari tapi. Ada 1 miliar di tangan gua kasih siapa yang bisa potong Ahok mati dan hidup. Kapan gua minta? Nah, inilah video-video dari pemimpin-pemimpin agama Anda, Bu. Yang suka menghina kekristenan. Yang suka menyudutkan kekristenan. Orang yang tidak sejalan dengan mereka itu boleh dibunuh loh. Ya. Boleh dibunuh, bahkan teriak untuk membunuh. Dan mereka katakan bahwa Allahu Akbar. Mereka teriak demi nama Allah untuk membunuh. Ini ajaran macam apa, Bu? Buka mata, buka pikiran kita. Jangan asal kita berkata bahwa agama yang saya pilih ini agama benar ya. Karena pada kenyataannya, lihat video yang tadi.
Mereka teriak untuk bunuh. Teriak untuk berkata darahmu halal. Darah Yahudi dan darah orang Kristen, apalagi pendeta-pendeta, halal. Diteriakkan di mana-mana bahwasanya boleh dibunuh orang-orang yang tidak berada di dalam jalan Allah, yaitu yang tidak hidup di dalam agama Islam. Ini kenyataannya, dan ini dari mulut para ustadz, Bu. Kemudian, ibu juga harus paham bahwa Kristen itu cinta damai. Kristen itu tidak suka bikin kacau sana sini. Jangankan kami bikin kacau, justru kami terus yang dikacaukan. Gereja di mana-mana disegel. Gereja di mana-mana dilarang. Ya. Baca berita. Jadi, kalau seandainya ibu bilang bahwa agama Anda agama rahmatan lil alamin, seharusnya ibu buktikan hal itu. Ya. Yang berikut teman-teman sekalian, yang paling lucu nih, ya, yang ketiga, yang paling lucu menurut saya. Di mana ibu ini tadi berkata bahwasanya Islam sudah ada dari zaman Adam, manusia pertama, teman-teman sekalian. Ya. Ini omong kosong. Ini hanya klaim-klaim saja, klaim asbun, ya, asal bunyi. Sejak kapan Nabi Adam itu beragama Islam, beragama Muslim? Tidak pernah dikatakan bahwa agama daripada Adam itu adalah Muslim atau Islam. Karena pada zaman Nabi Adam tidak ada agama. Tak ada agama. Belum dibentuk itu suatu agama. Belum ada yang nama agama ini, agama itu, ya, A, B, C, dan lain sebagainya. Belum ada. Belum dibentuk. Ya. Jadi ini klaim omong kosong. Dan ibu harus tahu bahwa Islam itu baru muncul di abad yang ke-7. Abad ke-7, Bu, ingat. 6 abad sudah ada kekristenan, barulah muncul Islam. Yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Maaf, karena dalam kekristenan kami tidak menganggap Nabi Muhammad sebagai nabi. Kenapa, Bu? Karena Nabi Muhammad tidak dinubuatkan. Nabi Muhammad tidak punya mujizat. Sehingga kami orang Kristen tidak menganggap dia sebagai nabi. Karena tidak ada nubuatan. Karena bagi kami Kristen, seorang nabi harus dinubuatkan. Dan harus punya mujizat. Dan orang juga yang ada di sekitarnya menyaksikannya. Sehingga dikatakan bahwasanya dia seorang nabi, rabi, guru, imam, dan lain-lain sebagai rasul misalnya. Jadi jangan kita asal klaim. Islam baru muncul di abad ke-7. Sekali lagi ibu harus belajar sejarah. Islam baru muncul di abad ke-7. Ya, 6 abad sebelumnya sudah ada Kristen, baru ada yang namanya Islam. Ya, jadi jangan klaim asal ngomong saja ya. Jadi lihat sejarah dulu kapan munculnya Islam. Ya, jadi ibu ini juga tidak memberikan dalil ya. Kenapa Nabi Adam itu? Memang ini klaim-klaim dari kandurun-kandurun loh. Semua ustadz-ustadz mengklaim bahwa semua nabi dari Nabi Adam sampai ke Nabi Yahya ya, atau Yohanes Pembaptis itu dikatakan itu semua Muslim. Bahkan mereka katakan Yesus Kristus adalah Muslim juga, Islam juga. Ini klaim-klaim konyol, tidak benar, tidak alkitabiah. Karena kita berdasarkan dari kitab yang lebih dulu. Ya. Karena otentik, bisa dibuktikan kebenarannya. Baik Taurat, Jabur, para nabi dan Injil itu sudah duluan ada. Baru ada Islam. Jadi ini hanya klaim omong kosong ya, Bu. Ya, belajar lagi. Yang berikut, ya. Ibu jangan keberatan, ya. Jangan keberatan dengan apa yang sudah di-share. Kenapa? Karena memang itu video dibuat oleh Ustadz Anda sendiri, yaitu Ustadz Nababan dan juga Ustadz mantan Menteri Luar Negeri ini. Dia ya di channelnya dari Anaba TV itu mereka yang buat itu, dan mereka membuat sebuah pernyataan bahwasanya mereka akan mengislamkan Nia Selatan. Ini tentu saja heboh gitu, karena di rata-rata di Nia Selatan itu agama Kristen semua. Bahkan seluruh Pulau Nias itu sedikit Islamnya, yang banyak Kristen. Maka jadi heboh. Apa jadinya kalau Nias, ya,
masuk ke agama Islam semua. Makanya teman-teman, ya, orang-orang yang ada di Nia sana itu bahan pembicaraan mereka. Apakah isu ini benar atau tidak benar gitu. Makanya semua orang Nis menggali isu-isu yang ada ini. Jadi ibu tidak usah keberatan dengan itu. Silakan saja kalau Anda mau mengislamkan Nia Selatan, silakan saja. Gitu ya. Kalau seandainya ada yang mau masuk Islam, silakan saja. Karena agama tidak ada paksaan. Gitu loh. Bebas untuk memilih agamanya masing-masing. Kita berurusan di hari kiamat, di hari akhirat. Ya. Dengan mempertanggungjawabkan segala sesuatunya di hadapan Tuhan. Nah, jadi teman-teman sekalian, sekali lagi saya menyampaikan kelucuan daripada ibu ini kalau dia katakan bahwa Islam sudah ada di zaman Nabi Adam dan diperjelas di zaman Nabi Muhammad. Ini konyol, omong kosong ya. Yahya Waloni berkata, dongeng tambah tahayul sama dengan omong kosong ya. Jadi teman-teman, sekian video kali ini. Kiranya video tanggapan saya terhadap ibu yang atau saudari saya, mama, kakak ya atau tante dari Nia Selatan, karena saya orang Nia Selatan juga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita menciptakan damai. Salam.